Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya kalian datang ke sekolah itu inginnya mencari ilmu yang benar. Betul kan itu? Tentunya dalam mencari ilmu itu perlu proses. Proses itu tidak begitu tidak berlangsung begitu saja. Tentunya proses di kelas pun harus lebih baik sehingga kamu nanti merasa nyaman, merasa aman, enak ketika belajar. Tentunya setiap orang, setiap kalian itu mempunyai harapan. Ya apa? Mempunyai apa? Harapan. Silakan harapanmu itu kamu tuliskan dalam sebuah kertas post-it yang saya bagikan ini. Oke, silakan dituliskan. Tadi kalian sudah menuliskan harapan kamu. Sekarang silakan kamu tuliskan langkah-langkah yang kamu lakukan untuk mencapai harapanmu itu. Ya, silakan ditulis di post-it, nanti kita tempelkan bersama.
Baiklah, kalian sudah menuliskan langkah-langkah mewujudkan harapanmu. Ya, tentunya langkah-langkah kalian ini mengandung 10 nilai kebajikan. Nanti kalian sebutkan nilai kebajikan apa yang telah kamu tuliskan tadi. Oke, siap? Baik, saya bacakan. Masuk apa ini? Ketok pintu sebelum masuk kelas. Termasuk nilai kebajikan apa? Sopan santun. Semua sepakat kita akan melakukan sopan santun? Sopan santun. Berikutnya, berkata apa adanya. Termasuk nilai kebajikan apa? Jujur. Izin jika mau ke kamar mandi. Sopan santun sudah. Tidak mengejek guru, tidak menjelekkan guru. Sopan santun. Tidak bercanda saat pelajaran. Sopan. Selain sopan juga di situ. Berkata jujur. Termasuk nilai kebajikan apa? Jujur. Menghargai karya teman. Termasuk nilai kebajikan. Menghargai teman. Sepakat kita lakukan? Menghargai teman. Berikutnya, berani mengaku jika tidak paham penjelasan guru. Masuk? Jujur. Ya. Berbagi makanan dengan teman. Termasuk apa? Nilai kebajikan apa? Kebajikan? Tolong menolong. Sudah sepakat ya? Baik. Tidak berbuat curang. Masuk nilai kebajikan mana? Jujur. Bersatu
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SDN Kali Kejambon pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami semuanya atau kita semuanya berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Kali Kejambon yang akan dilakukan oleh CGB atau guru penggerak yaitu Pak Ahmad Taufan dan Ibu Ganda Sucipto. Sebelum memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan basmalah yang telah dibacakan agar acara hari ini bisa berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan yang pertama kali yaitu oleh Bapak Taufan. Kepada Bapak Taufan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang berkenan memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Yang saya hormati teman-teman guru SDN Kali Kejambon yang telah berkenan menghadiri acara diseminasi ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan untuk menghadiri acara kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari CGB akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini paradigma kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan. Latar belakang mengapa budaya positif harus diterapkan di lingkungan sekolah? Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Tujuan dari budaya positif di sekolah antara lain: 1. Terwujudnya peningkatan hasil belajar siswa. 2. Terciptanya kepuasan kerja. Yang ketiga, terwujudnya produktivitas kerja. Yang keempat, terarahnya perilaku warga sekolah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Yang berikutnya, terciptanya kerja tim warga sekolah yang kompak. Dan yang terakhir, tersaringnya sebuah budaya. Konsep budaya positif meliputi paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya posisi kontrol. Berikutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya.
dan tumbuhnya kelakuan kodrat anak. Pendidikan anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, agar terjadi perubahan dalam pola belajar dari teacher center menjadi student center. Next. Disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Bagaimana langkah-langkah penerapan disiplin positif itu? 1. Kenalkan disiplin sejak dini. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Yang ketiga, berikan konsekuensi logis. Dan yang terakhir, bersikap tegas, bukan marah-marah. Dalam melakukan sesuatu, manusia itu mempunyai motivasi. Antara lain, menurut Daniel Gossen, bahwa ada 3 motivasi yang dilakukan manusia untuk melakukan suatu tindakan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak-anak berbuat baik atau melakukan perilaku yang baik, ada yang mempunyai motivasi ingin agar tidak dihukum misalnya. Kalau tidak dihukum otomatis merasa nyaman. Berarti motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan motivasi ini masih bersifat eksternal karena masih mengharap dari orang lain. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa jadi anak-anak kita yang melakukan suatu perbuatan itu akan berbuat baik jika Bapak Ibu mengiming-imingi suatu hadiah, baik fisik maupun non fisik, misalnya ujian dan sebagainya. Motivasi ini juga masih bersifat eksternal, masih belum dari diri anak sendiri. Yang ketiga adalah motivasi yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti anak-anak itu melakukan sesuatu atas kesadaran sendiri. Berarti anak-anak melakukan menurut dirinya adalah baik. Nah, motivasi ini bersifat internal karena atas kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Menurut Maslow, bahwa kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan dasar atau fisiologis. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Next. Mari kita simak penjelasan yang lebih lengkap tentang kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan,
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas
dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak Guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana apabila kita menjumpai siswa-siswi kita melakukan suatu pelanggaran terhadap tata tertib yang telah ditetapkan, maka kita dapat menghubungkan dengan kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Baik, berikutnya penerapan budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sudah sewajarnya guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah, bahu-membahu dengan memulai dari diri sendiri. Untuk selanjutnya ditularkan kepada murid kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Berikutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memahami posisi kita apabila kita menjumpai siswa kita yang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di antara posisi kita adalah 1 sebagai penghukum, 2 posisi pembuat rasa bersalah, 3 posisi sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Untuk lebih lanjutnya dan contohnya, mari kita simak berikut ini. Yaitu 1, next. Posisi penghukum, di mana ciri khas dari penghukum ini adalah guru apabila melihat anak yang melakukan suatu pelanggaran, maka guru suka membentak-bentak, nada tinggi, mata melotot, bahkan menunjuk-nunjuk. Seperti contoh video berikut ini. Ini adalah contoh apabila guru menerapkan sebagai posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya
saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Apabila kita melakukan atau menerapkan posisi ini, konsekuensinya ini, kemungkinan murid bisa jadi marah, bahkan pendendam. Kadang-kadang marah sama gurunya, terus dendam di belakang hari. Bahkan anak-anak kadang tidak suka dengan pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kadang-kadang juga anak-anak setelah kita marahi kemudian sampai di bangku, dia mencoret-coret bangkunya sebagai pelampiasan rasa marahnya kepada sang guru tersebut. Baiklah, berikutnya adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Mari kita simak berikutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih rendah, lebih lembut, tapi konsekuensinya murid akan merasa dirinya bersalah, terus menyimpan emosi negatif. Kadang-kadang dia menarik diri dari pergaulan dengan temannya karena merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Posisi berikutnya apabila yang kita terapkan adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi ini sebagai teman biasanya guru lebih ramah, cenderung bergurau. Namun posisi ini masih bersifat eksternal.
Apabila kita menerapkan posisi sebagai teman, konsekuensinya adalah seorang siswa itu akan menurut kepada salah satu guru saja, tidak pada guru yang lain. Terus anak tersebut kurang mandiri. Baik, berikutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi sebagai pemantau. Seorang guru itu hanya mengandalkan perhitungan, dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya apabila guru menerapkan posisi ini, guru ekspresi wajahnya cenderung datar dan cenderung formal. Baik, posisi berikutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini yang disarankan dalam membimbing murid dalam yang memiliki sikap disiplin positif, yaitu siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksikan atas tindakannya sehingga murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari solusinya. Next. Penerapan posisi manajer antara lain guru berkomunikasi dengan murid dengan suara yang netral. Berikutnya, guru mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Terus, guru membimbing memecahkan masalahnya secara mandiri. Guru tidak boleh emosi, dan guru tidak juga terlalu ramah, juga tidak bernada tinggi. Dampak dari penerapan posisi manajer ini antara lain murid lebih mandiri, murid lebih percaya diri, dan murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Next. Berikut adalah contoh dari penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, apabila kita menerapkan posisi kontrol ini sebagai manajer, akan berdampak positif kepada siswa kita. Di antaranya siswa lebih mandiri, siswa lebih percaya diri, dan siswa dapat memecahkan masalah sendiri. Tinggal Bapak Ibu guru berkomunikasi dengan siswa, kira-kira apa penyebabnya, kemudian apa solusinya, dan langkah apa berikutnya. Jadi guru tidak perlu bernada tinggi, juga tidak perlu terlalu ramah. Jadi guru ini seperti bersahabat dengan murid. Nah, kemungkinan bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi karena kita masih siswa SD atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah untuk mencapai posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman bagi siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada membawa acara. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Taufan yang sudah menyampaikan materi mulai dari awal sampai akhir yang sangat bermanfaat juga untuk kami sebagai guru kelas. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Gandes Tawati. Kepada Ibu Gandes kami persilakan. Terima kasih Bu Ratna untuk waktunya. Terima kasih Pak Topan. Terima kasih juga kepada Bapak Markom selaku Kepala Sekolah JN Kali Kejambon yang telah berikan kesempatan kami berdua untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah ini, dan kepada teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena bersedia mendengarkan sharing kami. Tadi adalah segitiga restitusi, bahwa untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah, kita tentu saja menemui kendala-kendala dari anak-anak. Misalnya ada saja dari mereka namanya anak kecil, belum bisa terkondisikan tingkahnya menjadi tingkah yang ideal dengan apa yang kita harapkan. Sedangkan tujuan daripada kita mendidik anak adalah untuk membentuk suatu tingkah laku yang ideal, yang bisa kita mengarahkan anak ke tingkah laku yang lebih positif. Maka kita memerlukan yang namanya segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini bukan suatu hukuman, tetapi dapat mengarahkan anak yang melakukan kesalahan untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Segitiga restitusi ini meliputi tiga langkah, yaitu 1. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi ini? Kita dapat melihat di dalam video ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi adalah sebuah video langkah-langkah bagaimana cara melaksanakan restitusi. Yang pertama, kita adalah Sebentar. Ya, ini apakah restitusi itu? Tadi sudah saya kemukakan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dikemukakan oleh Gosen. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Maka dalam video tadi, kita setelah menanyai alasan mengapa anak berbuat seperti itu, kita menanyakan apakah yang telah mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan itu sesuai dengan keyakinan yang telah mereka buat, seperti pada video tadi. Nah, melalui restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Tadi kan seperti ditanyai ya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinanmu? Nah, kalau dia menjawab tidak, Pak. Nah, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Seharusnya bagaimana? Jadi bukan guru yang mengarahkan, tetapi mereka sendiri. Jadi dengan melalui restitusi ini, anak memperbaiki kesalahan, tetapi jalan keluarnya adalah mereka menentukan sendiri bagaimana cara memperbaiki kesalahannya dengan membuat yang disebut dengan keyakinan kelas. Mungkin di sini perbedaan antara pelaksanaan restitusi dengan hukuman. Next, Bundarna.
Nah ini, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak akan mengarahkan untuk menebus kesalahan, seperti yang telah saya ungkapkan tadi, dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengajak murid Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas, biasanya anak-anak kecil ini akan bilang begini, anak-anak misalnya kalau kalian melanggar, apa yang kalian inginkan dulu, ditanya, apa yang kalian inginkan setelah menjawab, oh misalnya kelas ini bersih Bu. Nah kalau begitu kalau ada yang buang sampah sembarangan, solusinya bagaimana? Biasanya anak-anak akan menjawab, didenda Bu, seperti itu ya. Nah kalau seperti itu tolong dihindarkan, karena itu hanya bersifat eksternal. Mereka esok hari akan mengulangi lagi, uang saku banyak, kalau dendanya hanya segini aku bisa membayar. Istilahnya mereka akan menganggap itu hal yang ringan, karena uang saku mereka banyak, bisa untuk bayar denda tersebut. Nah ini yang kedua, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga mereka merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Nah ini takutnya kalau misalnya denda yang diberlakukan, nah biasanya kan uang kasnya itu disimpan di laci. Takutnya itu, oh saya tahu tempatnya, sudah bisa, nah bisa saya ambil atau bagaimana. Kita selain itu juga harus menanamkan karakter pada anak, kepercayaan kepada anak. Yang berikutnya, kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembalasannya seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Topan tadi, bahwa kalau hukuman itu biasanya akan membuat anak cenderung bisa untuk balas dendam. Berikutnya, restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Nah ini diwujudkan dalam membuat keyakinan kelas. Berikutnya, proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Misalnya dalam hal kasus bullying di sekolahan itu umum terjadi ya, terutama di SD-SD yang siswanya banyak. Dalam menanyakan keyakinan kelas kita pancing anak saja. Apa yang kalian inginkan dengan kelas kalian? Misalnya tadi kelasnya bersih Bu. Kemudian ada yang menjawab, ini sudah saya praktekkan. Ada yang menjawab, tidak saling mengolok-olok Bu, kita tuntut saja. Bagaimana kalau perasaanmu diolok-olok? Sakit hati Bu, yo tak ganti, kan seperti itu ya. Maka kalau sampai sakit hati, bagaimana? Apakah kalian akan mengolok-olok temanmu? Mereka pasti akan menjawab otomatis tidak, karena merasakan sakit hati. Itu bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, bahwa dalam keyakinan kelas harus ada saling menghargai dengan teman sehingga tidak terjadi kasus bullying. Berikutnya, ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, seperti tadi,
Kalau ditanya bahwa diolok-olok itu sakit hati, otomatis bagaimana cara kita mengiring siswa kita agar tidak mengolok-olok temannya. Ini. Next, Bu Ratna. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ini menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka diperlakukan. Seperti sudah saya sebutkan tadi, membantu murid-murid ingin menjadi apa di kelas ini, dalam wujud kelas ini ingin mereka ciptakan seperti apa dan bagaimana usahanya mereka tadi. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Next, Bu Ratna. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru yang memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dalam kelompok. Misalnya kasusnya begini. Jika kalian tidak mengerjakan PR, maka hukumannya adalah misalnya menulis PR itu sebanyak kalian tidak mengerjakan. Maka mereka menulis PR itu misalnya di kelas, tetapi dengan rasa keterpaksaan. Akibatnya karena bukan kesadaran, esok hari mereka akan mengulangi hal yang seperti itu. Mungkin dalam bahasa Jawanya mereka ngenteng, cuma menulis PR yang tidak saya kerjakan, maka itu bisa diulangi lagi. Tetapi beda ketika kita menawarkan kepada anak-anak jika misalnya terjadi kalian tidak mengerjakan PR, kira-kira apa hukuman apa yang akan dijatuhkan pada yang tidak mengerjakan PR. Bila hal itu dimusyawarahkan, mungkin anak akan lebih begini, hukuman itu saya buat sendiri. Tentu saja mereka akan berusaha untuk menghindari kesepakatan melanggar peraturan yang telah mereka buat sendiri. Yang kedua, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka berpikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik, boleh biar impas. Nah, seperti ini. Ini adalah pengembalian kepada anak. Kalau kalian diolok-olok merasa sakit hati, maka jangan mengolok-olok orang lain. Maka dalam keyakinan kelas yang dibuat adalah seperti tadi yang saya katakan, saling menghargai. Sehingga dalam kelas untuk kasus bullying itu dapat diminimalisasi. Berikutnya, memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Nah, itu penekanannya lebih ke hukuman. Next, Bu Ratna. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk membimbing proses pemulihan diri.
guru bisa bertanya kepada mereka. Misalnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percayai? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Nah, ketika anak sudah mulai, kita kembalikan lagi ke anak. Ketika anak sudah mulai merasa down, maka kita sebagai guru harus menaikkan mentalnya agar anak tidak menjadi minder. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Nah, pada fase ini, dengan pendekatan ini, maka murid tidak akan berbohong kepada guru. Next, Bu Ratna. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga dengan kebutuhan orang lain. Ini kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kebutuhan sosial, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berikutnya, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada diri kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kita harus memperhatikan kebutuhan anak-anak agar dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah mereka tetap merasa have fun, begitu ya. Next. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, ini jika anak-anak melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, biasanya kalau anak kecil, kebetulan kita di SD Bapak Ibu, kalau anak kecil melakukan kesalahan mesti bilangnya begini, itu tadi kejadiannya bagaimana nak? Mesti menyalahkan temannya. Nah itu berbuat itu dulu pada saya makanya begini. Nah, kita coba menggiring anak-anak. Awalnya bagaimana kok sampai si A bisa berbuat begitu kepada kamu? Nah, sehingga dia mengevaluasi dirinya sendiri. Oh, ternyata awalnya kesalahannya ini berasal dari diri saya, sehingga teman saya melakukan hal itu. Sehingga anak bisa tumbuh nantinya tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang kedua, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah ini, ketika anak sudah menyadari kalau saya berbuat kesalahan seperti ini atau berbuat begini, maka efeknya teman saya akan begini, maka dia akan berhati-hati supaya teman saya tidak begitu kepada
kepada saya, maka saya harus bersifat yang seharusnya. Gitu. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak bicara juga akan melakukan evaluasi diri juga. Mungkin akan ada dari 1-10 yang diajak bicara justru akan menggunakan kesempatan itu untuk menghukum Anda. Kalau ini terjadi, tanyakan saja, apakah Anda mau menggunakan kesempatan ini untuk menjelek-jelekan saya, atau Anda mau membuat situasi ini menjadi lebih baik? Anda mau ke arah mana? Lah, ini yang ketiga ini adalah ketika kita menemui yang tidak seharusnya kita harapkan. Istilahnya di luar jalur. Berikutnya ini restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, saya tekankan bahwa restitusi ini fokusnya adalah membentuk karakter. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter, karena dari awal kita sudah mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas, kemudian menilai diri mereka sendiri, sehingga mereka akan tanpa disadari mereka akan timbul karakter mereka. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan esok. Jadi misalnya dia sudah menyadari kesalahannya, maka naikkan mental anak. Sudah, hari ini tidak ibu permasalahkan. Tetapi langkah apa besok yang kamu perbuat supaya lebih baik dari hari ini? Dan ditekankan lagi, kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Istilahnya di sini penekanan minta maaf itu agar tidak menyadarkan pada anak bahwa menyakiti orang lain mungkin bisa saja minta maaf, tetapi itu akan teringat pada korban. Jadi next anak akan lebih berhati-hati untuk tidak menyakiti temannya lagi. Ini yang ketujuh adalah restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Ini tidak terjadi pada murid saja ya Bapak Ibu, tetapi ini terjadi pada diri kita, bahwa kita akan menjadi lebih baik, bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dari pengalaman yang telah kita lalui, dari sebuah kesalahan-kesalahan yang telah kita pernah perbuat. Kita akan bisa memperbaiki supaya saya tidak melakukan kesalahan itu lagi, maka akan saya memilih ini. Ini tidak terjadi pada murid saja saya kira, tetapi pada diri kita semua. Untuk murid, guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan mengubah? Berikutnya beratnya, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa benar dan siapa yang salah. Tetapi ibu mencari bagaimana esok apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada anak remaja nakal, maaf 9 ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang terpenting dari restitusi. Setelah mencari solusinya, kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah tujuan utama dari restitusi. Mari kita lihat praktek pendidikan yang kita seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya, anak TK bersikap tidak kooperatif
pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas, ke koridor, ke kantor guru, atau seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Apakah hal ini juga sering terjadi di kelas Bapak Ibu? Kalau misalnya anak yang badannya setengah mati, apakah Bapak Ibu kesini seperti itu? Tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja atau baik-baik saja. Kalau ada anak remaja nakal, orang tuanya menyuruh pergi dari rumah. Ini biasanya ada yang kita temui seperti ini ya, karena nakalnya bukan main, baik secara kasar menyuruh langsung pergi ataupun secara halus dengan mengekspornya ke pondok ya. Ini sering kita temui ya. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Nah, ini yang perlu kita kaji. Berikutnya, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau terjadi pada anak yang menginjak masa remaja, biasanya yang dilakukan bukan lagi perintah ya Bapak Ibu, tetapi lebih ke pendekatan. Terima kasih Bapak Ibu, ini tadi materi institusi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Bu Ratna, untuk Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Kandes atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin di sini Bapak Ibu guru, di sini kita bisa sharing ya, sama-sama menjadi guru. Jadi kita di sini belajar bersama. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Pak Taufan ataupun Bu Kandes. Monggo saya persilakan. Ya, mungkin Pak Yudi bisa memberikan pertanyaan kepada Bu Kandes atau Pak Taufan. Saya persilakan. Terima kasih. Apakah setelah melaksanakan restitusi akan menjamin anak tidak mengulangi kesalahan yang sama? Dan jika itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Bisa dilanjutkan Bu Ningsih untuk pertanyaan kedua. Ya, ini saya akan bertanya kepada Pak Taufan maupun Bu Kandes. Pertanyaan saya ini juga masih berkaitan dengan segitiga restitusi. Pertanyaannya, apakah dalam melaksanakan segitiga restitusi langkah-langkahnya harus sesuai penjelasan Bu Kandes tadi, harus sama seperti itu atau bisa bagaimana gitu Bu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Ningsih. Untuk yang ketiga, Ada tambahan lagi. Oh ya Pak Yudi, silakan. Ini saya mempunyai siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Sudah saya beri sanksi agar dia jerah dan lain waktu untuk mengerjakan PR-nya. Tetapi dia tetap saja mengulangi untuk tidak mengerjakan PR-nya lagi. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Yudi dan Bu Ningsih oleh Pak Taufan atau Bu Kandes. Saya persilakan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi, Pak Yudi. Apakah setelah melaksanakan restitusi akan menjamin anak tidak mengulangi kesalahan yang sama? Dan jika itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Apakah setelah dilakukan restitusi anak tidak akan mengulangi kesalahannya, dan jika itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kita sharing dulu ya, Bapak Ibu ada yang punya jawaban dari pengalamannya?
atau restitusi ini belum hal yang baru, belum pernah dilaksanakan begitu? Sebenarnya sudah dilaksanakan, Bu, cuman kita mungkin belum paham kalau yang kita lakukan itu adalah kegiatan restitusi ya. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, Bu Ratna, benar sekali. Sebenarnya kita sebagai guru sudah sering melaksanakan bahwa kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita tetap melakukan suatu tindakan. Tetapi kita belum tahu kalau itu yang namanya restitusi, dan mungkin cenderung kita menganggap bahwa itu adalah sebagai sanksi. Nah, setelah dilaksanakan restitusi ini, apakah menjamin anak akan tidak melakukan suatu kesalahan? Kalau menjamin, saya jawab tidak. Karena jiwa mereka masih tetap jiwa anak-anak, Bapak Ibu. Jadi dalam jiwa mereka masih ada suatu keingintahuan yang besar, dan mereka belum menyadari konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Itu menurut saya. Jadi bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini, apakah restitusi ini akan sia-sia? Tidak, saya kira. Kita bisa melakukan pendekatan kepada anak. Karena anak SD ini adalah anak yang istilahnya kalau kertas itu masih putih, masih memerlukan pondasi yang besar. Ini sudah ditekankan di kurikulum 2013 dan ditekankan kembali di kurikulum Merdeka, bahwa di SD adalah masa pembentukan karakter. Maka menurut saya sebagai gurunya, kita yang diamanai sebagai guru SD, kita harus tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak, tetapi caranya dengan melaksanakan restitusi tadi, dengan membuat anak itu bahwa ini adalah bukan suatu hukuman yang harus mereka tebus, bahwa ini bukan suatu keterpaksaan, sehingga mereka bisa timbul dalam diri mereka benci kepada bapak gurunya ataupun dendam kepada bapak ibu gurunya. Kalau sudah hal itu yang terjadi, maka anak tidak akan mendengarkan kita, dan itu pernah saya alami. Saya punya murid dulu sebelum saya di sini, kalau diajar bapak A, dia tidak mau, cenderung memberontak. Setelah saya dekati, ternyata memang waktu dia melakukan suatu kesalahan, itu adalah konsekuensinya bersifat hukuman fisik. Itu jadi dia dendam, dan ketika sampai ketemu saya sampai besar ini, dia selalu mengatakan, saya masih ingat loh sama bapak, oh saya benci setengah mati kepada beliau. Padahal tidak ada guru yang tidak bermaksud baik, baik dengan hukuman fisik kekerasan ataupun dengan sekedar mengingatkan, itu tujuannya sama-sama baik, mendidik mereka menjadi pribadi yang berkarakter. Lah mungkin di segitiga restitusi ini, sebelum ke hukuman fisik, apa maksudnya begini? Mungkin dalam pertanyaannya ada lagi, berarti hukuman fisik itu tidak perlu? Bukan seperti itu. Hukuman fisik mungkin nanti perlu, tetapi jangan menyakiti anak, tetapi tidak langsung ke fisik. Kita dekati dulu anak itu, mengapa dia melakukan hal tersebut. Seperti langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang pertama tadi, menanyakan mengapa dia berbuat kesalahan itu. Kemudian setelah itu menanyakan kepada si anak, apakah yang dia lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Lah kalau belum, apa yang harus dia lakukan? Seharusnya dia bagaimana? Itu kita tidak bosan-bosan ya Pak Yudi untuk mengingatkan anak seperti itu, sehingga dia bisa menjadi anak yang berkarakter. Istilahnya anak yang bertanggung jawab, bahwa jika saya melakukan kesalahan ini maka saya harus begini.
Saya kira itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Tovan. Pak Tovan sudah cukup. Ini pertanyaan kedua ya, dari Bunise. Apakah langkah-langkah segitiga restitusi itu harus saklek? Ini ada 3 langkah ya tadi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah tindakan validasi yang salah. Kalau menurut saya memang harus dilakukan ketiga-tiganya ya Bu Ningsih. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, memang pertama kali kalau ketika anak melakukan kesalahan kita pasti menanyakan. Misalnya ada pertengkaran atau apa, misalnya kita kan manggil anaknya, nak tadi apa yang sudah kamu perbuat? Nah itu adalah menanyakan tindakan validasi yang salah. Setelah itu kita menanyakan yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Masih tindakan yang salah deh. Apa yang kamu lakukan? Kemudian apa alasanmu melakukan hal itu? Kenapa kok kamu melakukan itu? Yang kedua, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Seperti yang dalam video tadi. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kamu buat? Kalau dia menjawab sebenarnya sih tidak. Oh begitu. Kalau begitu seharusnya kamu berbuat yang bagaimana? Dia akan mencari solusinya sendiri, bukan kita. Kemudian guru akan menstabilkan identitas. Saya setuju, solusinya seperti yang kamu kemukakan. Jadi kalau menurut saya harus saklek 3 langkah ya penisik dan urutannya ya seperti itu. Langsung pertanyaan ketiga deh. Baik, untuk pertanyaan ketiga yang ditanyakan oleh Pak Yudi, saya mempunyai siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian sudah sering diingatkan, tapi tetap saja mengulangi. Barangkali Bapak Ibu tentunya semua berpengalaman seperti ini ya. Pernah mengalami, saya yakin pernah mengalami. Menurut Bu Rana, pernah mengalami belum? Sudah. Gimana kira-kira Bu Rana langkahnya? Jadi di sini kita sharing saja nih. Kalau saya di kelas saya, mungkin kalau ada murid saya yang tidak mengerjakan PR, kalau muridnya hanya 1 atau 2, mungkin saya kasih waktu mungkin setengah jam atau bagaimana untuk mengerjakan menyelesaikan. Tapi kalau misalkan banyak yang tidak mengerjakan PR, ini berarti kan tanda tanya besar ya Pak ya. Kenapa kok tidak mengerjakan? Itu nanti saya tanya dulu, kenapa anak-anak tidak mengerjakan? Soalnya terlalu sulit, ataukah memang tidak ada waktu atau bagaimana? Dan di sini kalau misalkan hanya 1-2 orang saja yang tidak mengerjakan PR, biasanya saya itu hanya seperti ini. Kalau misalkan saya kasih hukuman, mungkin ya saya suruh mengerjakan di luar, mereka malah bermain di luar, tidak akan mengerjakan, itu sudah pasti. Kalau misalkan saya kasih hukuman di kelas, pasti mereka malah bercanda, dan teman yang lainnya itu malah ikut ikut menggoda, itu tidak akan jadi hukuman dan tidak akan memalukan mereka seperti itu. Jadi saya hanya menyadarkan mereka bahwa saya kasih tugas itu untuk apa. Jadi pertama kalau mereka sudah paham tugasnya itu, misalkan tugasnya dia Bu Ratna memberikan tugas ini berarti untuk mendalami materi ini. Karena materi selanjutnya akan berhubungan. Kalau materi yang sebelumnya saja belum paham, apalagi materi selanjutnya. Sehingga dari situ karena siswa paham, kalau misalkan sehingga saya memberikan pemahaman kepada siswa saya harus memahami materi itu dulu. Sehingga mereka paham, oh berarti itu tujuannya untuk kenapa kok dikasih PR? Karena kalau misalkan di sekolah saja itu kan mungkin kita terbatas waktu juga Pak Wi. Sehingga kalau misalkan di rumah mungkin saya kasih tugas untuk mencari informasi tentang, kalau kelas 4 materinya kan ada sejarah-sejarah seperti itu, kerajaan dan yang lainnya. Kan kalau di rumah mereka lebih leluasa bisa menggunakan HP untuk googling atau bagaimana tentang informasi yang mereka butuhkan. Sehingga dari situ saya harus menyadarkan siswa saya kebutuhan akan belajar. Jadi siswa saya harus tahu dulu kebutuhan mereka itu apa. Kalau dia sudah merasa butuh, pasti dia akan melakukan. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Bu Rana. Ya.
eh, yang dapat saya simpulkan intinya kebutuhan apa yang dibutuhkan sama anak itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa seseorang itu melakukan tindakan itu pastinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi ada 5. Untuk mengatasi tadi Pak Yudi, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan teori kebutuhan manusia tadi, ya berarti kita harus tahu latar belakangnya anak ini gimana. Apa saja mengapa anak ini kok sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau di rumah ternyata anak itu kurang perhatian dari orang tua, entah ikut kakeknya atau neneknya atau orang tuanya sibuk kerja, berarti anak tersebut memang kurang perhatian. Nah, berarti anak tersebut memang seperti itu, melakukan seperti itu, memang kurangnya kebutuhan sosialnya kurang terpenuhi. Berarti kalau menurut saya sebaiknya kita dekati kenapa sih anak itu tidak mengerjakan PR. Karena setelah diidentifikasi misalnya anak itu kurang kebutuhan sosial, berarti kita harus mendekati anak, memberikan perhatian khusus sehingga kebutuhan anak tersebut kebutuhan sosialnya bisa tercukupi. Dengan demikian kalau sudah tercukupi, anak tersebut insya Allah bisa kembali sadar untuk mengerjakan PR-nya. Barangkali itu Pak Iti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dana, Pak Iti. Ada tambahan? Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit tambahan untuk saran ya. Nah, seberapa pentingkah menurut Bapak Ibu Guru apabila kita melakukan pendekatan terhadap anak, sedangkan anak seringkali apabila kita dekati apa keluhan kekurangannya sehingga dia tidak bisa mengerjakan PR dan lain sebagainya, mereka cenderung menceritakan tentang problem keluarga. Nah, apa tindak lanjut yang perlu kita sikapi untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Barangkali Bu Hades bisa membantu. Ini jawaban dari saya atau dari teman-teman dulu, barangkali ada yang mau sharing dengan pertanyaannya Bu Ayu. Ya, ada langsung saya nih. Pertanyaannya Bu Ayu tadi, bagaimana ketika anak di keluarga apabila anak tersebut memiliki kekurangan dalam KPM, tidak seperti nakal atau bullying atau tidak mengerjakan tugas. Nah, kita melakukan restitusi seperti pendekatan terhadap siswa tersebut. Nah, di siswa tersebut kan cenderung dia akan menceritakan tentang problem keluarga, kebanyakan seperti itu. Nah, lalu apa tindakan kita apabila ada anak yang menceritakan problem keluarga dan itu sedikit menyentuh gitu? Lalu tindakan apa yang perlu kita lakukan? Ya, kalau menurut saya kita dekati anak itu dulu ya Bu Ayu, kita dekati dulu anak itu bahwa di sini dia kurang kebutuhan dasarnya, ya sosialnya kan kurang ya, rasa cinta, kasih sayang serta hak kepemilikan. Bahwa kenapa dia melakukan hal seperti itu karena kalau yang melatar belakangnya adalah faktor keluarga. Setelah anak itu nyaman dengan kita, maka dia secara otomatis akan mau untuk sharing. Tanpa kita paksa, dia akan sering sharing dan dekat dengan kita secara otomatis. Ketika dia sudah dekat dengan kita, maka kita untuk mengarahkan dia akan lebih mudah. Itu yang pertama. Itu adalah faktor eksternal sebenarnya.
kemudian tanpa mencampuri urusan keluarga, karena memang pada dasarnya Bapak Ibu wali siswa sudah menitipkan putranya pada kita di sekolah, dan lebih banyak waktu mereka itu dihabiskan di rumah daripada di sekolah. Kita sebagai wali kelas bisa mengundang orang tuanya. Mengapa konflik itu bisa terjadi tetapi tanpa bermaksud untuk mencampuri, agar kita kesannya tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Kita berikan latar belakang mengapa kita bertanya seperti itu, karena ini hubungannya dengan perkembangan putra mereka. Kalau mereka menghadapkan putra mereka mempunyai karakter yang bagus, tentu saja kita harus menanamkan hal yang bagus kepada mereka. Tanamkan saja seperti ini. Kita sebagai orang tua itu berlaku seperti artis gitu. Walaupun ada masalah, kalau waktunya syuting ketawa ya kita harus ketawa ya. Pahamkan saja seperti itu. Artinya begini, bahwa kita memang ada masalah. Kalau dalam setiap rumah tangga tentu sudah ada, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Itu kalau sebisa mungkin sembunyikan dari anak. Tampakkan yang baik-baik saja kepada anak, karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang berharap karakter anak yang tidak baik. Kalau saran saya seperti itu, Ibu Ayu. Jadi kita harus ada kerjasama dengan wali siswa. Kalau kita sendiri di sekolah sudah mengatasi dengan pendekatan kita, tetapi kita tidak bisa mendekatinya di rumah, memperbaiki hubungan yang ada di rumah, sedangkan waktu mereka di rumah itu lebih banyak. Nah itu juga akan bisa menyebabkan kegagalan. Gitu. Itu kalau pendapat dari saya. Mungkin dari Pak Topan. Sudah nih, dari Pak Topan sudah cukup. Sudah. Terima kasih untuk restitusi ini ya, guys. Dan Pak Topan, bisa nggak ini konsep restitusi ini diterapkan untuk skala massal? Dalam artian, contoh ya, skala massal itu contohnya pas waktu pacaran skala massal, terus ada beberapa siswa yang kawin dan sebagainya, dengan karakter yang berbeda-beda, terus kemudian diterapkan di dalam kelas, misalnya kelas 1 misalnya dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, saya pahami ini tadi memang secara istilah itu skalanya bisa global, tapi kok dalam prakteknya itu skalanya personal, seperti guru BP. Nah, pertanyaannya, jika ini konsep ini dijadikan untuk skala massal, itu dengan metode yang seperti apa yang dipakai? Baik, saya akan mencoba pertanyaan Pak Yudi. Intinya apakah restitusi itu bisa dilaksanakan secara massal? Menurut saya sebaiknya jangan, Pak. Karena restitusi itu kita akan menggali informasi yang bersifat pribadi sama anak. Kalau kita massal, otomatis rahasianya anak pasti diketahui oleh semua teman-temannya. Itu malah jadi bullying sama teman-temannya. Saya kira itu Pak Yudi, barangkali Mendes menambahkan. Oke Pak Yudi, saya kira kalau restitusinya adalah penanganan individu agar kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini ada kata pribadi, jadi kita menanganinya seperti BP, jadi secara personal. Tetapi kalau memang jenengan menghendaki secara massal ini bukan restitusi, tapi kita dapat membuatnya dalam keyakinan kelas ya Pak Topan. Keyakinan kelas yang disepakati satu kelas kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Jadi misalnya kalau upacara bagaimana supaya anak tidak ramai, kita tanya saja per kelas, gurunya masing-masing wali kelas ditugaskan. Nah upacara, kalau upacara itu yang kamu inginkan suasana hikmat atau gaduh, itu saja. Jadi sebatas keyakinan sekolah Pak Ibu. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Ratna ini. Terima kasih.
Terima kasih atas sharingnya dari Bapak Ibu Guru dan juga terima kasih atas tanggapannya dan jawaban dari Bapak Topan dan Ibu Gandes. Saya kira tadi jawabannya sudah jelas ya, dan Bapak Ibu Guru sudah pas ya dengan jawabannya. Oke, sudah pas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dalam memandu acara mulai dari awal sampai akhir ini. Dan semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih